Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk satu demi satu hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendampingi saum kita, kita lalui. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semakin memantapkan iman kita, semakin membenarkan ibadah kita, dan semakin menyempurnakan keimanan serta ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum, saya akan melanjutkan hadis berkaitan dengan sahur, ya. Itu adalah tidak kurang dari 14 hadis. Oleh karena itu kita bersabar, mudah-mudahan satu demi satu kita lalui. Dan kemarin kita sudah awali tentang sahur, yaitu hadis Hafsah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghabarkan kepada kita bahwa kita jangan lupa untuk berniat, dan niat itu hendaknya di malam hari, seperti yang difahami oleh para ulama atau bahkan jumhur al-a'immah. Kali ini saya ingin sedikit mengulangi ataupun mempertegas sebetulnya tentang sahur, ya. Jadi niat sudah, sekarang kita bicara tentang sahurnya. Nah, di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari salah seorang sahabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menghabarkan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sebab sesungguhnya di dalam sahur itu kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini sebetulnya ada berita gembira, ya. Kalau kita mengejar keberkahan pada bulan Ramadan, kalau kita mengejar kebaikan pada bulan Ramadan, kalau kita mengejar ketakwaan pada bulan Ramadan, satu hadis pendek ini adalah menjadi jawaban. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bersahur sesuai dengan anjuran Rasul, itu artinya adalah kita beramal sesuai sunnah Rasul. Dan itu berarti adalah ibadah. Kedua adalah bahwa bukan sekedar pahala, tetapi kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasul sudah beritakan bahwa pada waktu sahar kita melakukan sahur. Kalau kita melakukan sahur di waktu sahar, kata Rasulullah SAW, di sana ada barokah. Fi as-sahuri, dalam sahur. Dalam sahur ini adalah fi wakti, apakah waktu sahur, saat kita makan sahur, atau waktu sahar. Sahar itu adalah kira-kira sudusu al-lailil akhir, yakni 1/6 malam terakhir, atau kita mendapatkan keberkahan pada kita pada saat kita sahur itu sendiri. Sahar itu, ikhwatul iman, waktu, seperti hanya ada kata fatur, ada kata ghada, ada kata asya,
ada kata sahur. Sahur itu artinya adalah tanawul at-ta'am fi waktu sahar, fi waktu sahri. Kita makan, tetapi makannya itu adalah di waktu sahar. Sahar itu adalah tadi saya sampaikan seperempat malam terakhir. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, jadi minimal 3 kita subhanallah berpeluang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu makan sahur itu. Karena itu marilah kita bergegas dan menjadilah orang yang beruntung dan jangan terlewat. Kita lalui terlebih dahulu, kata beliau adalah dari Anas bin Malik juga. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, ya asalnya sudah diriwayatkan oleh Al-Mukhallas, bahwa kata beliau begini, Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bil iftar." Bakiru artinya adalah bakkara yubakiru tabkiran, artinya adalah bikrun, artinya adalah bersegera, artinya adalah jangan dilewati, jangan didahului orang lain. Kalau didahului orang lain namanya janda, tapi kalau bikrun itu adalah belum dijamah oleh orang lain. Artinya adalah bersegeralah. Ya. Makanya ada kata bukroh. Bukroh itu pagi-pagi sekali. Nah, ikhwatul iman, kata Rasulullah SAW, ajilu atau bakiru bil iftar. Nanti kita bahas lagi pada waktu kita membahas tentang masalah al-fatur. Sekarang kita bahas lebih dahulu tentang yang disebut dengan as-sahur. Nah, as-sahur ini, Rasul menyuruhnya kepada kita adalah, kata beliau, akhiru. Akhiru adalah akhara yuakhiru ta'khiran. Artinya ada mengakhirkan. Bukan sekedar akhir. Atau akhir. Atau akhir. Tapi ini adalah takhir. Takhir itu adalah sengaja kita mengakhirkan. Kalau ada waktu itu waktu awal dan waktu akhir. Kalau untuk sholat, maka kata Rasulullah SAW, as-salatu fi awwali waqtiha. Kalau ada orang yang melakukan sholat, sholatnya diakhirkan sampai waktu, sampai menjelang akhir dari waktu sholat itu adalah diancam oleh Allah SWT. Fawailun lil musallin. Tapi kalau as-sahur, justru kita mengakhirkan sahur sampai dengan waktu limit terakhir, itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka ikhwatul iman, ini adalah sunnah Rasul yang harus kita hidupkan, dan tentu di antara keberkahannya akan menambah kekuatan kita, karena kita makannya adalah di awal waktu saum, sehingga akan menambah kekuatan dan energi untuk kita. Nah, berikutnya adalah saya sampaikan bahwa kata Rasulullah SAW, jadi akhirkan sahur itu, jangan disegerakan, ya. Jangan di ba'da isya, jangan jam 10, jangan jam 11, jangan jam 12, tapi sesuai dengan mananya sahur. Sahur itu adalah fi waqtis sahri, yaitu sudah akhir-akhir, ya. Dan kemarin sudah bacakan bahwa ada salah seorang sahabi yang karena beliau berusaha sahurnya itu adalah mengakhirkan sampai waktu akhir, akhirnya beliau sampai terburu-buru, sampai khawatir ketinggalan sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau harus mensegerakan selesai dari makan sahurnya. Dan sahabat itu adalah bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari. 4 hadis sudah kita lalui tentang sahur, dan kemarin saya sudah juga sampaikan bahwa ada 2 azan, ya, ada 2 azan, azan Bilal dan azan Ibnu Ummi Maktum. Ikhwatul iman, di Indonesia kurang umum, ya, artinya adalah masih banyak yang belum menghidupkan sunnah ini. Karena itu sekaligus saya sampaikan, ikhwatul iman, bahwa sebetulnya sunnah Rasul juga azan subuh itu sebelumnya ada azan, ya. Kalau azan subuh itu menunjukkan bahwa waktu subuh sudah sampai. Artinya waktu itu waktu saum, sudah tidak ada lagi sahur. Tapi kalau sebelum sahur itu adalah azannya Bilal, di mana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, inna Bilalan yu'adzinu bilailin.
Ya, fakulu washrabu, karena Bilal itu adalah masih malam, belum pagi, belum fajar shadiq, belum masuk waktu subuh, maka kata beliau, makanlah kalian, minumlah kalian, ya. Jangan kemudian berhenti, kalian masih boleh, kalian masih halal untuk melakukan sesuatu biasanya seperti kalian saat tidak saum. Nah, tapi kalau sudah azannya Ibnu Ummi Maktum, bahwa Ibnu Ummi Maktum sudah azan, maka sudah tidak boleh ada orang yang makan, karena Ibnu Ummi Maktum itu azan pada saat waktu salat al-fajr sudah masuk. Nah, ikhwatul iman, sekarang saya tambahkan. Ada hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan sebelumnya adalah tentu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan lafaz yang akan saya bacakan ini adalah lafaznya Imam Al-Bukhari. Kata beliau begini, melalui Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, lalu beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik, lalu berikutnya adalah beliau meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata beliau, tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat dari domirnya kembali kepada yang terdekat, beliau adalah Zaid bin Sabit. Kata beliau, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Kemudian Rasul setelah sahur salat. Salat apa itu? Salat subuh. Qultu, kemudian aku bertanya, kam kana bainal adhani was sahur. Aku bertanya, yang dimaksud di sini adalah Anas, ya. Kata beliau, jarak antara sahur selesai dengan salat subuh itu berapa lama, ya. Kata beliau, dijawabnya adalah qala qadru khamsina ayah, ya. Sekadar seorang membaca Al-Quran hanya 50 ayat. 50 ayat itu ikhwatul iman kira-kira antara kalau normal adalah kira-kira 3 menit lah, ya. 3 menit sampai 5 menit lah begitu. Jadi kalau bisa ikhwatul iman, kita itu menjelang sholat subuh, menjelang azan fajar, 5 menit sebelum itu harus sudah selesai. Kalau bisa kita sudah pergi untuk bersih-bersih, bersikat gigi, dan mempersiapkan kepergian kita ke masjid, sehingga tidak menjadi orang yang masbuk, ya. Atau kalaupun misalnya kita mau sholat sunnah qabliyah fajar di rumah, maka kita sudah dalam keadaan suci. Setelah itu langsung kita sholat pergi ke masjid. Jadi insya Allah ta'ala tumanina. Oleh karena itu, ikhwatul iman, kalau kita lihat di sini adalah bahwa sahur itu, satu, kita awali dengan niat di malam hari, usahakan sebelum kita lupa, sebelum terlambat, ya. Intinya sebelum fajar harus sudah fix, kita sudah niat besok akan saum Ramadan di bulan ini, di tahun ini, ya. Tentu tidak usah diucapkan, karena niat itu adalah namanya juga azmul qalbi. Jadi niatkan saja dalam hati. Nah, ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum, itu adalah tentang masalah niat. Kedua adalah sahur. Sahur itu adalah di pagi hari, diusahakan jangan malam, tetapi 1/6 malam terakhir. Lalu kemudian upayakan sahur itu adalah masa berakhirnya, pada saat akan berakhir cukup, kira-kira sediakan antara waktu 5 menit. Kalau kita sahurnya 15 menit, berarti 15 menit tambah 20 menit. Kalau misalnya subuhnya adalah 4.30, maka berarti kita jam 4 harus sudah makan, ya, sehingga tidak tergesa-gesa. Kalau para ibu, ya para istri kita, tentu kalau bisa bangunnya sebelum itu, berarti kira-kira jam 3. Nah, jam 3 itu sudah siap-siap, sudah menghangat-hangatkan, ya, semua apa yang kita akan bersama santap sahur. Lalu kemudian dengan seperti itu adalah kita akan berada dalam suasana sahur. Dan kalau pendapat saya, walaupun kita laki-laki misalnya tidak ikut masak, apalagi kalau masak, ya. Kalau kita laki-laki tidak ikut masak, maka sebaiknya malah kita itu bangun
seperti halnya istri kita juga bangun. Mungkin bisa kita bagi tugas ya. Kalau istrinya itu adalah ke dapur, kalau suaminya bisa jadi baca Quran, bisa jadi zikir, bisa jadi berdoa untuk kita sekalian, sehingga terjadi kebersamaan ya. Tapi kalau misalnya istrinya di dapur, dianya adalah masih tidur, menjelang baru makan, baru dibangunkan, itu adalah bisa juga sebetulnya, tetapi menurut saya adalah kurang senasib ya. Jadi ikhwan sekalian, menurut saya adalah kalau bisa kita bangun jam 3 seperti halnya kita bangun biasa ketika di luar bulan Ramadan, dan karena itu antisipasinya pada malam harinya jangan kita terlambat untuk tidur. Ikhwatul iman, ada 2 hadis ya, mungkin ini sebagai terakhir, tetapi adalah sebagai tambahan pada sore hari ini, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Kata beliau begini, bahwa Aisyah beserta Ummu Salamah. Aisyah beserta Ummu Salamah, dua-duanya adalah istri Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau memberitakan kepada kita, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi. Suatu hari, ya ini 2 istri yang memberitakan ya, jadi tahu persis tentang keadaan keluarga di dalam keluarga Rasul. Kata beliau, Rasul sampai dengan tiba waktu sholat subuh, beliau masih dalam keadaan junub, ya, belum mandi, ya, sahur sudah, tapi belum mandi, ya. Nah, bagaimana? Kata beliau, summa yaghtasilu wa yasumu. Jadi beliau sahur dulu, setelah sahur masuk waktu sholat subuh, setelah masuk waktu sholat subuh kemudian mandi, setelah mandi beliau berwudu, ya, kemudian yasum, setelah itu adalah beliau saum. Satu hadis lagi dari Aisyah juga, kata beliau, ya, jadi dalam hadisnya ini riwayat Muslim, berarti adalah Bukhari Muslim ya ikhwan sekalian, beliau adalah bahwa dengan lafadz begini, yusbihu junuban, Rasulullah SAW itu masuk waktu subuh dalam keadaan junub, min ghairi hulum, ya, bukan karena mimpi, berarti karena pergaulan suami istri, ya, Rasulullah SAW, dan itu adalah boleh. Tsumma yasumu, kemudian beliau adalah mandi. Dalam riwayat Imam Muslim tidak disebutkan kata yaghtasilu, tetapi maksudnya adalah tidak mungkin setelah itu langsung adalah saum, tetapi adalah berikutnya adalah mandi junub terlebih dahulu. Ikhwatul iman, saya kira cukup sampai di sini ya untuk penjelasan ini. Dalam pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tentang sahur ini adalah ternyata Rasulullah SAW itu adalah sahurnya di waktu yang sudah akhir. Ikhwan sekalian, terkadang kaum muslimin mungkin di kita ada unsur khawatir ya, sehingga sahurnya itu adalah malam hari. Ya, disamakan dengan niatnya. Padahal sebetulnya adalah niatnya kan mudah, praktis ya, tidak sampai 1 menit malah sebetulnya. Nah, karena itu berikutnya adalah sahur. Sahurnya adalah di waktu pagi menjelang dekat dengan azan subuh. Dan ketika sudah mendekat azan subuh baru berhenti. Nah, kadarnya tadi sekedar 5 menit. Jadi ini adalah banyak hikmahnya, sehingga mungkin perut kita masih dalam posisi penuh, sehingga tidak cepat lapar, sehingga masuk ke dalam sore hari itu masih dalam keadaan energi kita masih fit. Karena apa? Sahurnya adalah dibelakangkan. Berbeda kalau orang yang makannya malam-malam, bisa jadi adalah kuat-kuat karena dia harus kuat ya. Kalau tidak kuat nanti batal. Kalau batal nanti harus ditanya alasannya apa. Tetapi kalau orang yang akhir sekali sahurnya, maka insya Allah Ta'ala akan berpeluang lebih kuat. Ya, katakan saja kalau misalnya adalah sahurnya jam 12, jam 2, dibanding dengan jam 3, jam 4, tentu adalah akan lebih kuat atau lebih baik sahur yang dibelakangkan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada petang hari ini terkait dengan sahur, dan insya Allah masih ada 4 hadis lagi ke depan.
kita bahas insya Allah Ta'ala pada esok hari. Dan mudah-mudahan saum kita sampai dengan hari ini. Ingat ya, hari ini kita sudah 8 hari ya. Jadi Jumat ke Jumat berarti 8. Subhanallah. Tidak terasa bahwa saum kita sudah seperempat kita lalui. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan sahur kita, saum kita, tilawah kita, qiyamul lail kita makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya dipenuhi, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kekurangan, ikhwatul iman, jangan kemudian kita biarkan, tapi segera perbaiki sehingga kita mengakhiri Ramadan ini tetap dalam keadaan sempurna. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.